Kembali lagi di Karma Balik bersama saya Iksan Akbar dan Roy Kiyoshi. Music box sudah di tangan Roy. Ya. Silahkan dimainkan. Baiklah. Saya melihat seseorang yang sangat dibenci oleh makhluk halus. Wow. Saya merasa juga dia ada perjanjian gaib. Entah kenapa saya merasa dikerubuti oleh makhluk gaib di sini. Dan saya memilih partisipan dengan tanggal lahir nomor 31. Partisipan terpilih dengan tanggal lahir 31, silahkan bergabung bersama kami. Sudah bersama kami di depan lingkaran karma Mbak Vini, partisipan dengan tanggal lahir 31. Selamat malam Mbak Vini. Iya, selamat malam. Baik, Mbak Vini tadi katanya Roy, terawangan dari music box-nya Mbak Vini ini dibenci sama makhluk halus. Bisa diceritain kenapa bisa dibenci sama makhluk halus, Mbak? Iya, waktu awal pertama saya diceritakan oleh nenek saya bahwa saya itu banyak disukai oleh makhluk-makhluk halus. Saya melihat kamu juga suka sembarangan ngomong sompral. Sompral? Maksudnya mulutnya kasar asal jeplak gitu, asal ngomong gitu? Iya. Oke, benar? Saya rasa tidak. Iya, ini kayaknya sopan, Roy. Saya rasa tidak. Ngomongnya menyakiti hati orang lain. Kalau kamu sih sebenarnya nggak sadar ya, dan kadang juga omongannya menyakiti makhluk halus juga. Contohnya apa? Jadi dia tuh kayak ada dua dunia nih. Dunianya si Mbak Vini, dunia si setan genderuwo, kuntilanak whatsoever itu. Jadi ini ada dua nih, gitu. Oke, benar Mbak. Saya mau tahu dong ceritanya Mbak sampai membawa Mbak ke sini dan bertemu dengan Roy Kiyoshi. Silakan. Iya, sebetulnya saya kesini mau minta tolong sama Mas Roy. Oke. Saya menginginkan hidup saya normal seperti yang lain. Dan tidak diganggu terus setiap hari. Kemanapun saya pergi, saya selalu diganggu. Dan informasi ini Mbak dapatkan dari nenek Mbak pertama kali? Iya. Nenek Mbak sudah meninggal? Sudah meninggal. Oke, almarhumah bilang pertama kali seperti itu? Iya. Apa sebabnya bisa sampai diikutin terus sama makhluk halus? Saya tidak tahu. Masa nggak ada sebabnya ya? Saya tidak tahu. Boleh saya bicara? Silakan. Saya mau kamu menyatukan pikiran sama saya ya. Di tahun sekitar 2015-2014, kamu ke tempat suci atau sakral, tapi kamu ngomongnya agak sompral. Apakah itu betul? Iya, saya lupa-lupa ingat. Mungkin waktu itu saat saya masih sekolah dulu. Ya, saya rasa saya mengambil sesuatu dan ya. Kamu nggak sadar ya pas lagi ngambil? Mungkin secara tidak sadar kita enjoy aja sama teman-teman. Kemana sih Mbak? Tempat suci apa sih maksudnya? Kemana sih Mbak perginya? Waktu itu sedang acara dengan teman-teman. Oke, terus Mbak ngambil apa? Mbak ngomong apa? Saya lupa. Yang jelas saya ingat itu waktu itu saya mengambil seperti kain. Kain? Iya. Okay. Apakah kain ini berwarna hijau? Iya. Buat apa itu kain? Iseng aja, saya kan nggak ngerti. Dan saya itu tidak percaya sama hal-hal seperti itu. Oke, ini agak belum jelas sebenarnya ya. Gimana kalau kita, ini kan belum jelas, gimana kalau kita taruh di lingkaran karma? Boleh. Tahu bisa terbuka tabir kehidupannya dia. Oke, tapi sebenarnya kesini niatnya mau minta tolong Roy karena Mbak tuh terus merasa diganggu sama makhluk-makhluk halus. Kemanapun saya pergi, saya diikutin. Oke, jangan-jangan di sini juga ada nih, gimana nih? Ke kamar mandi, di kamar, dimanapun saya diikuti. Tapi ada penyebabnya Mbak Vini. Iya. Mungkin dia nggak sadar penyebabnya apa, jadi silahkan kita terawang di Hanya sini ya saya Roy. mau minta tolong Mas Roy. Baik, silahkan naik ke lingkaran karma.
Mbak Vini sudah di atas lingkaran karma, saatnya Roy Kiyoshi menerawang apa yang sebenarnya membuat Mbak Vini diikuti terus sama makhluk halus. Silahkan Roy. Iya. Black energy apa sih biasanya? Ilmu hitam. Oh, oke. Auranya juga hitam jadinya ya Roy ya? Iya, jadinya ilmu hitam ngaruh ke pikirannya. Dan auranya pun hitam ya Roy ya? Dia itu sebagai ya, betul. Satu lagi, harus jujur ya sama saya, sebelum jadi kamu juga Kalau boleh jujur, iya. dan you know what, kamu tahu nggak? Saya melihat di dalam kepala saya ada 4 anak yang diaborsi, betul? Oke. Jawab iya atau tidak aja. Iya, betul. Kamu tahu nggak sih si Mbak ini bisa mati loh? Mbak Vini bisa mati karena diganggu sama makhluk-makhluk halus itu? Betul. Oke, makhluk halusnya apa sih Roy? Aneh aja bentuknya. Kayak setengah binatang, setengah orang. Kuntilanak. Oke. Jadi-jadian. Jadi yang paling sering ngikutin Mbak Vini ini adalah kuntilanak ini gitu? Betul. Oke. Yo wow. Rambutnya pokoknya panjang gitu ya. Oke, Mbak Vini ini pernah lihat nggak makhluknya sendiri nih? Saya sering. Oh gitu, jadi Mbak Vini bukan hanya merasa kehadiran mereka, merasa diri, Iya. tapi dikasih lihat gitu ya? Iya. Waktu Ditampakkan itu gitu? saya sering waktu itu lagi di tempat kerja, di kamar mandi, saya melihat seperti penampakan setengah manusia dan setengah ular. Mbak ini kerja apa sih sebenarnya? Selain Saya bekerja di pabrik, ada Oke. suatu pabrik lah. terselubung ya? Oke. Lucunya, hantu ini yang saya gambarkan, Ya. dia itu mendukung kerjaannya sebagai karena semakin banyak tuh dihisap kayak anak-anak buahnya, itu akan semakin powerful kuntilanak ini. Mbak Vini pernah ya, bukannya hanya merasakan, tapi pernah ya melihat makhluk-makhluk ini ya? Sering. Terutama kuntilanak yang digambar sama Roy ini? Sering, Oke, selain kuntilanak ada makhluk lain Mbak Vini? sering. Waktu itu saya di kamar, saya sedang tertidur, sering merasakan pundak saya itu seperti berat. Oke, pundaknya berat, lalu? Dan di dalam kamar itu hawanya seperti sesak banyak orang. Dan Baiklah. ketika saya terbangun, saya sudah ada di lantai, kadang di kamar mandi. Pindah sendiri gitu? Saya tidak mengerti. Oke. Iya, saya tidak mengerti dan bahkan waktu itu pun sempat saya hampir celaka. Kenapa tuh? Saya sedang duduk dan tiba-tiba badan saya seperti ada yang menarik, seperti padahal di situ Nggak ada tidak ada siapa-siapa. siapa-siapa. Oh my God. Saya ditarik dan saya dibanting sampai ke depan pintu. Oke. Berarti Sampai Mbak Vini ke nggak cuma dapur. merasa, tapi ada kontak langsung dengan makhluk-makhluk ini ya Mbak? Iya, saya sering diganggu Mas Roy. Saya juga ini nih pengen banget ngegambar di kanvas apa yang saya lihat di kepala saya. Saya melihat adanya bak-babak belur atau luka lebam di tubuhnya. Mungkin di daerah sini ya. Kita nggak lihat sih, it's not nggak sopan gitu. Tapi saya ngeliat ada di ya. sini. Ada bekas luka ya Mbak ya? Ada, coba dilihat, ada di sini. Ada di sini. Boleh dilihat di Itu sebelah mana ya? di zoom. Kamera mana sih? Di sekitar sini. Maaf ya Mbak ya. Iya. Di sekitar sini. Oh iya, luka lebam. Wow, ini lebam sekali ya. Iya. Sorry Mbak, biar kelihatan. Wow, maaf ya Mbak ya, saya buka Iya. sedikit. Lebam. Setiap bangun tidur gitu terus. Iya, setiap saya dan itu setiap saya diganggu pasti hari Selasa. Setiap Selasa diganggunya? Iya, setiap Selasa Mas Roy. Wow. Pertama kali ya, saya lihat kamu, saya analisa. Pertama, udah jadi otomatis energi negatif dong. Punya anak buah yang ya kan? Kedua, saya ngerasa kamu itu sebagai juga nggak oke. Gitu. Nah, Oke. kamu mengharapkan cowok yang baik. Nggak Baik. mungkin.
Aku butuh kanvas nih untuk saya Yes. gambar. Tapi apakah dia di sini atau kita suruh turun dulu dari lingkaran karma, Roy? Iya, Ya. suruh dia turun dulu. Aku Oke. suruh dia turun dulu. Aku kok nggak suka ya sama aura kamu ya. Maaf ya. Oke. Gak apa-apa, karena emang di sini tugasnya Roy adalah untuk membersihkan. Mbak boleh bangun dulu dan turun dari lingkaran karma. Roy butuh apa lagi? Kanvas Kanvas. dan catnya. Aku Ini mau gambar ya. gambar apa, Roy? Aku mau gambar ini. Saya gambar sesuatu loh. Gambar Oke. muka orang. Saya menggambar sebuah pohon. Pohonnya tuh gede banget. Terus udah gitu, entah ada kaitan apa dengan si Mbak Vini. Oke. Coba tanya aja orangnya langsung. Kenapa ada gambar pohon ya, Mbak, yang digambar sama Roy Kiyoshi? Saya kurang paham ya Mas Roy. Kurang paham atau pura-pura nggak tahu? Oke. Mbak Vini, kalau bisa sih saya pingin kerja sama dari Mbak Vini. Kalau memang pingin dibantu, Mbak Vini ya jujur. Ya, ini adalah pohon yang digambar Roy. Tapi apa hubungannya dengan cerita Mbak Vini? Kenapa? Kok bisa yang keluar yang dilihat Roy gambar itu gambar pohon? Terus Pak, pohonnya ada itunya lagi, kuntilanaknya. Coba diperhatikan lagi. Pernah nggak Mbak Vini ngelihat pohon semacam ini? Oke, tuh. Saya ingat-ingat lupa. Mungkin waktu itu saya pernah. Jujur, mbaknya. Tapi apa mungkin itu ya Mas? Apa? Diceritain aja dulu. Nanti kita minta Roy untuk menerawang apakah itu benar penyebabnya. Waktu itu saya pernah pipis. Waktu saya sedang bercamping sama teman-teman sekolah dulu. Oke. Mungkin di bawah pohon. Di Apa pohon. mungkin? Oke, Roy, Oh, iya. dia baru ingat dia pernah buang air Buang kecil kecil di pohon ini. Apa ini pohon keramat jangan-jangan, Roy? Benar. Menurut aku ini itu. pohon keramat. Dan ada penghuninya juga di sana. Gitu, jadi aku ngerasa nggak secure aja gitu loh. Tunggu bentar ya. Mukanya serem sih sebenarnya. Ini kayak di apa ya? Aku nggak tahu bahasanya. Ini di Konde ya. Oke. Mbak Vini, waktu kita ingat-ingat lagi ya ke masa itu, kalau memang Mbak Vini buang air kecil di bawah pohon ini, tuh ada merasakan sesuatu juga nggak? Pada saat melakukannya maksudnya? Awalnya enggak. Oke. Karena saya berpikir hanya sebagai apa ya? Karena waktu itu posisinya tidak ada toilet. Saya iseng aja, mungkin happy fun gitu. Tidak merasakan apa dan tidak. Jadi pada saat melakukannya nggak ada rasa apa-apa gitu ya? Enjoy Iya, aja iya, karena lagi betul. sama teman-teman, Iya, lagi camping iya, gitu ya? Oke, Dan tapi kejadian ternyata ini- nih kayaknya ada makhluk lain di pohon ini ya, Roy ya? Iya. Benar-benar menyeramkan sekali sebenarnya. Oke, already done. Finish. Oke. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini sepertinya ini adalah penunggu pohon ini. Oke. Itu sih yang saya. Ini yang hijau-hijau ini apa nih? Ini rambut apa ini- bajunya atau Ini tuh selendang atau apa? Selendang gitu loh. Oh gitu. Saya belum ini ya, belum menelusuri bahwa kenapa dengan pohon ini dan ini, apakah dia pernah mati gantung diri di pohon ini, Oke. atau memang dia asalnya juga tinggal di pohon ini setelah mati. Nah itu dia yang jadi teka-teki yang harus si Mbak Vini pecahkan. Oke, sebentar. Saya ingat tadi Mbak Vini cerita di awal, Mbak pernah mencuri kain ya, betul ya? Saya rasa saya bukan mencuri ya. Jadi Saya hanya mengambil. Nah, sama aja kalau punya orang namanya mencuri, Mbak. Iya. Saya Oke. kan waktu itu pikirannya hanya apa ya? Oke. Hanya iseng, Mas. Iseng aja gitu ya ngambil, dan kainnya warna apa? Ingat nggak? Iya, warna hijau. Kalau nggak salah. Wow, ini jangan-jangan gara-gara bener-bener iseng buang air kecil di bawah pohon dan ngambil kain. Soalnya ada hubungannya. Nenek ini pakai kain hijau kan, Roy? iya neneknya pakai kayak shell scarf warna hijau gitu loh. Tapi itu
Sudah lama Mas kejadian. Dan lama saya ngerasa sekali. juga dari gambar-gambar yang saya baca, kamu juga pernah makan sajen ya? Itu harusnya kamu nggak boleh makan. Serius, di sini. Mbak? Iya. Sesajen dimakan? Sesajen dimakan. Iya, itu hanya Apa? Ayo, jangan Mbak bohong. kenapa sih? Maksudnya itu kan tahu sesajen buat ya, namanya saya persembahan. Hanya kepengen aja. Kepengen aja emang nggak punya duit jajan saat itu sampai makan sajen. Oke. Wow. Jangan diomelin, Nisan, kasihan. Enggak, maksudnya saya jadi bingung kenapa kan itu buat orang yang percaya itu adalah persembahan yang sakral, sesajen, ya. Kenapa dimakan gitu? Karena saya tidak percaya hal-hal seperti itu, Mas. Mbak tidak percaya tapi ternyata Awalnya. sekarang terganggu. Iya, Sampai sekarang masih diganggu terus. sangat terganggu, Mas. Oke. Roy, tapi saya agak khawatir nih. Kenapa nih? Kan makhluk halusnya dia bilang ngikutin dia kemanapun. Ini jangan-jangan ke studio juga ada gimana, Roy? Nggak, kita akan amankan kalau ada kejadian Oke. apapun. Enggak. Masalahnya, ini dari tadi saya tahan ya. Ini agak merinding. Saya dari tadi tahan-tahan ya. Saya nggak mau kelihatan. Cuman saya merasa energinya berbeda, Roy, sebenarnya. Energi dari si nenek ini kan? Saya nggak tahu apakah dari nenek atau dari makhluk lain yang mengikuti dia, yang mengelilinginya. Saya nggak tahu nih. Pokoknya setelah agak ada gambar ini tuh, sampai keluar darah segala macem. Rasanya nggak enak. Cuman Iya. Rasanya nggak enak, cuma ya itu yang terjadi. Gitu loh. Saya ngerasa si makhluk astral ini udah ngikutin udah lama banget. dan kesini juga maksudnya. Deketan sini juga. Aku minta boneka boleh nggak? Oke. Boneka, teman-teman. Roy Boneka. butuh boneka. Padahal itu boneka kesayangan aku loh. Mhm. Boneka please. Hah? No. Buat apa ya Roy boneka? Yang gue punya. Oh salah bonekanya. Untuk apa ya Roy bonekanya? Untuk menetralisir juga dan ini Mbak ini belum naik ke atas. Ini udah. Oke. Kamu tahu nggak mata kamu itu bisa mensirep orang loh. Semoga arwah-arwah getayangannya masuk ke dalam boneka ya. Oh jadi kamu butuh boneka sebagai media untuk mediasi untuk dia Oke. dan alam gaib. Oke, jadi kamu mau masukin makhluk-makhluk yang mengikuti Mbak Vini ini ke dalam boneka kamu. Betul. Oke, berarti pelajaran ya, jangan sampai ada yang kemasukan teman-teman penonton dan Iya. partisipan. Lihat, ini ada Roy sudah butuh media, berarti akan ada makhluk energi lain yang mencoba dimasukkan ke tempat lain. Jadi jangan sampai ke kalian. Iya. Oke. Iya. Sebelumnya saya mau nanya Mbak Vini, pernah nggak minta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah ini selain Roy Kiyoshi sekarang? Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Jadi ini pertama kalinya? Iya. Baik, bonekanya sudah ada Roy? Itu bukan bonekanya yang kamu butuh? Oh iya boneka ini. That's my doll. Ini tuh diputer. Ini belinya di toko loak loh. Dan I don't know ya. Aku ngerasa scary kalau ini diputar. Wow. Ya. Oh, serem sih. Aha. Kepalanya bisa muter-muter Iya. gitu. Oke. Ini kayaknya bisa jadi media yang benar ya, Roy. Jangan sampai mimiknya berubah dari diem jadi senyum. Saya takut sekali nih pasti. Roy. Roy. Roy, saya jangan sendirian. Oh. Oke. Saya Roy Kiyoshi. Ya. Ada yang bisa saya bantu?